Gadis itu setiap kali membunuh ikan tidak langsung menghunus pisau, melainkan memijat ikan selama 1 jam terlebih dahulu. Karena dengan begitu ia bisa mengambil daging ikan yang paling lembut saat ikan sedang rileks. Meskipun ikan sudah difilet hingga hanya tersisa tulang, ia masih bisa berenang di dalam air. Orang-orang yang melihatnya semua tercengang. Seorang presiden direktur dengan kekayaan triliunan, menderita anoreksia dan sudah mencari pengobatan kemana-mana tanpa hasil. Akhirnya membawa emas bertumpuk, mobil mewah, villa, dan kartu tanpa batas. Naik ke gunung untuk memohon dewa kuliner turun tangan, asalkan bisa membuatnya kembali memiliki nafsu makan. Semua itu akan diserahkan tanpa ragu, meskipun tergoda. Dewa kuliner tetap berpegang pada prinsipnya, mengatakan bahwa ia sudah pensiun dan tak akan memasak lagi. Namun, keterampilan memasak muridnya sudah mencapai puncaknya. Nasi goreng telur di atas meja itu adalah hasil karyanya. Presdir yang setengah percaya setengah ragu mencicipi sesuap. Dalam sekejap nafsu makannya bangkit. Bahkan langsung mengangkat piring dan menghabiskannya sampai tak tersisa. Ia pun langsung memutuskan ingin bertemu dengan murid sang dewa kuliner. Namun, saat Presdir membuka pintu dapur, ia dan sang murid dewa kuliner bersamaan menerima notifikasi perjodohan. Lalu keduanya turun gunung bersama. Mereka menikah secara kilat. Namun, Presdir merasa gadis itu punya maksud tersembunyi dan melarangnya mengungkapkan hubungan mereka ke publik. Gadis itu hanya bisa menghela napas pasrah. Kalau bukan karena keluarganya terus mendesaknya menikah, ia sama sekali tidak tertarik pada pria ini. Tepat saat itu, selembar poster perlombaan terbang tertiup angin. Mata gadis itu langsung berbinar. Dengan kemampuannya menjadi juara adalah hal yang mudah. Ia pun pergi melamar pekerjaan di restoran, tanpa menyangka akan bertemu dengan suami asingnya di sana. Presdir yang narsis mengira gadis itu datang demi mengejarnya, padahal gadis itu sama sekali tidak tertarik padanya. Pada saat itu, kepala koki yang tak suka dengan keberadaan gadis itu, sengaja mencari masalah. Ia menyuruh asistennya membawa sebuah kentang, berniat mempermalukan gadis itu di depan umum. Tak disangka gadis itu berkata bahwa ia hanya memotong tahu. Melihat gerakannya yang begitu luas, dalam sekejap tahu berubah menjadi potongan serat-serat halus. Semua orang takjub dengan teknik pisaunya yang luar biasa. Namun kepala koki justru takut posisinya terancam, dan hanya bersedia menempatkannya di dapur belakang untuk memotong bahan. Tepat pada saat itu, kepala koki dari restoran saingan tiba-tiba datang menantang. Ia mengejek di depan umum, mengatakan bahwa masakan restoran ini tak ada bedanya dengan air limbah. Bahkan dengan angkuh berkata, jika mereka kalah dalam perlombaan kali ini, lebih baik restoran ini diubah namanya menjadi rumah makan air limbah saja. Menghadapi tantangan yang begitu arogan, kepala koki terpaksa menerima pertarungan. Sayangnya lawan sudah mempersiapkan segalanya. Kepala koki pun kalah dengan cepat. Pada saat itu, pihak lawan semakin menjadi-jadi, tanpa menyadari masa kejayaannya akan segera berakhir. Gadis itu melangkah maju dengan penuh percaya diri. Dengan satu gerakan pisaunya, kentang dan daging babi langsung berubah menjadi potongan dadu yang sempurna. Wortel yang disentuh pisaunya hanya dengan beberapa kali goresan. Tak disangka malah melahirkan hidangan legendaris. Saat tutup panci dibuka, seluruh ruangan terkejut. Bahkan Presdir mulai memandang ulang identitas gadis itu. Namun lawan masih bersikeras meremahkannya, mengejek dengan sinis. Itu cuma pertunjukan tanpa makna. Dalam memasak yang terpenting adalah rasa. Namun begitu 10 juri serentak mencicipi sesuap, detik berikutnya, mereka langsung membalikkan mata seolah pingsan.